Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Bapak Ibu. Untuk video kali ini kami akan fokus membahas tentang gaya belajar auditori. Bagaimana ciri-cirinya, bagaimana cara belajar efektifnya, dan juga bagaimana kita sebagai guru cara mengajar siswa-siswi dengan gaya auditori. Untuk itu kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri utama gaya belajar auditori adalah cenderung mempelajari informasi paling baik dengan cara mendengarkan. Berarti telinga adalah menjadi modalitas utama. Mereka ini lebih efektif belajarnya, lebih efektif menerima informasi dengan cara mendengarkan daripada terlibat secara aktif di kelas atau menulis sebuah catatan. Jadi kata kuncinya bagi pelajar auditori adalah bunyi atau suara dan juga kata-kata yang terucap, kata-kata yang didengarkan oleh mereka. Beberapa ciri-ciri pelajar auditori adalah yang pertama, perhatiannya itu mudah terpecah, konsentrasinya mudah buyar. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah kalau dia berbicara itu pakai pola dan berirama. Kemudian ciri yang ketiga, ketika membaca buku, dia itu suka sambil menggerakkan bibir, sambil bicara pelan, di mana hanya dia yang bisa mendengarkan. Kemudian, bagaimana cara efektif bagi kalian adik-adik yang punya gaya belajar auditori? Yang pertama adalah rekam catatan kalian. Buat ringkasan, kemudian rekam berupa suara, kemudian nanti bisa kalian dengarkan di beberapa kesempatan. Atau kalau tidak merekam sendiri ya, cari materi secara online yang ada audionya, apalagi yang ada visualnya, ada gambarnya. Kemudian yang kedua adalah lakukan diskusi. Diskusikan topik materi dengan temanmu. Ucapkan secara lantang apa yang kamu pahami. Intinya adalah poin-poin dari materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu nanti kalian ucapkan sendiri pakai kata-kata kalian. Itu nanti kalian akan lebih paham, memorinya akan lebih tersimpan lama di dalam memori otak kita. Kemudian yang ketiga, kalau bisa buatlah lagu. Gubahlah materi ke dalam bait lagu, kemudian nanti bisa kalian nyanyikan. Kemudian bagi kita para guru, bagaimana tips mengajar siswa-siswi dengan gaya belajar auditori? Paling tidak ada 6 tips yang akan kami sampaikan. Yang pertama, gunakanlah variasi vokal saat mengajar. Ada nadanya, ada kecepatannya, volumenya kita ubah-ubah. Misalkan kalau kata penting kita pelankan volume suara kita, itu nanti siswa-siswi dengan gaya belajar auditori akan lebih tertarik dan juga akan lebih memahami apa yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua adalah mintalah siswa-siswi kita untuk mengulang konsep kunci secara verbal, yaitu pakai kata-kata mereka sendiri. Misalnya kita sedang mengajar materi contohnya tentang gaya belajar auditori. Maka di samping kita setelah menjelaskan, nanti kita juga melakukan pengulangan. Anak-anak, gaya belajar yang punya modalitas pendengaran itu namanya apa? Sehingga anak-anak itu bisa mengucapkan pakai kata-kata mereka, yaitu gaya auditori. Nah, bagi siswa-siswi dengan gaya auditori dengan cara seperti itu nanti akan lebih efektif. Kemudian yang ketiga, ini hampir sama dengan yang kedua, yaitu perintahkan kepada siswa-siswi kita untuk menyampaikan apa yang telah mereka pahami kepada temannya. Mintalah siswa-siswa kita itu untuk berpasangan, saling berdiskusi, menyampaikan apa yang sudah dipahami pakai kata-kata mereka sendiri. Kemudian yang keempat adalah karena gaya auditori tadi itu adalah suka dengan nyanyian, maka sebisa mungkin kita buatkan lagu. Kita ringkaskan konsep kuncinya, kita buat lagu untuk mereka. Atau kalau bisa juga kita buat tugas supaya anak-anak sendiri yang membuat lagu sesuai dengan apa yang mereka sukai. Kemudian yang kelima adalah sama seperti gaya belajar visual kemarin, kita juga harus menggunakan media pembelajaran yang memuat audionya. Nah, sekalian memuat audio visualnya,
semisal kita pakai PPT atau video pembelajaran. Karena dengan audio visual ini nanti juga sekaligus bisa mengakomodasi siswa-siswi yang bergaya visual dan gaya auditori. Kemudian yang terakhir adalah gunakan musik sebagai aba-aba untuk kegiatan rutin. Misalnya pembukaan pakai musik apa, nanti ketika tugas kita musik apa, karena nanti otak anak-anak dengan gaya belajar auditori nanti secara otak bawah sadarnya itu bisa menangkap bahwa kalau ada nada ini berarti waktunya untuk memulai, kalau ada nada ini berarti waktunya fokus, kalau ada nada ini berarti waktunya tugas. Mungkin cukup sekian ya Bapak Ibu, kita lanjut pertemuan besok tentang gaya belajar kinestetik. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.